Dalam hidup, kita sering diminta untuk terus bertahan, terus berjuang, dan jangan pernah menyerah. Tapi, ada saat-saat ketika langkah terasa berat, jalan tak lagi jelas, dan kita mulai bertanya, apakah ini masih perjuangan? Atau justru kita memaksakan diri? Aku mulai perjalanan dari Sukabumi bersama seorang sahabat yang sudah sering menemaniku dalam beberapa pendakian. Namun di pendakian kali ini aku benar-benar terkejut. Sahabatku yang biasanya sering kelelahan di pendakian sebelumnya justru menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Sepanjang perjalanan ia bercerita bahwa selama ini diam-diam ia mempersiapkan dirinya. Rupanya, ia menjalani latihan fisik dengan rutin berolahraga jauh sebelum hari pendakian tiba. Semua itu ia lakukan agar kali ini bisa mendaki tanpa harus sering berhenti kelelahan seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Mendengarnya aku semakin terkagum. Ternyata kekuatan yang ia tunjukkan di Gunung Lawu bukan kebetulan, melainkan hasil dari usaha panjang yang tak pernah ia ceritakan sebelumnya. Daripada ribu. Kita ke sini Goceng. dapat ini goceng. Kalau dari orang Sunda mah nggak diriwit, kita diriwit gitu. Riwet. Ada 2 patung di jalan tangga sampai di namanya apa nih bang? Ini Bilang gitu. Ada pilan, paketan. J2 tilu 4 5 genep 7 naon 7 gitu dah. Tengok Hancuran 7. bangun teh Hancuran 7. tes. Tuh, cek dulu akhirnya. Kenapa bang? Akhirnya bang? Habis. Selesai. Mantap. Lumayan ya tanjakan ya. Masih salak si juara masih. Topnya pos 1 ditempuh dengan waktu 1 jam dari base camp. Lanjut istirahat dulu sekitar 10 menit, nanti lanjut ya. Jalan lagi dari pos 1 jam 12:05. Lanjut. Bekas hujan, licin. Tapi hari dibanding TikTok salak mah mending gede kali ya. Mending kan yang tadi ya. TikTok salak Cimolati. Aduh. Ya, lumayan lah. Walaupun jalannya ledok, Asli. tapi tidak terlalu nanjak. Kemarin kayaknya baru hujan. Jalan lumayan berlumpur. Berlumpur. Oh, itu selera tunggu bang, Tengah grip ya? Hah? Tengah grip ya? Kan pas kasalak teh ada beak selama. Oh. Makanya gini. Aslinya yo mah. Mendengar penjelasannya aku terdiam sejenak. Ada sesuatu dari ceritanya yang menampar kesadaranku. Ternyata rasa ingin menyerah sering lahir dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang tidak kita persiapkan. Ketika langkah tak kuat, ketika napas tersenggal, ketika tubuh tak siap, disitulah keraguan mudah tumbuh. Namun, jika kita menata diri sejak awal, melatih ketahanan dan mempersiapkan apapun yang kita bisa, maka saat kesulitan datang, kita tak mudah goyah. Kita justru menemukan bahwa diri kita jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Dana nyen mental bos. Aslina ya. Jadi lain tipos
opat kalima atau tilu ka opat kabeh memang langsung dikasih tanjakan All in, all in. all in di all in kun pia candi cetok gelo itu teh katinggalin naon gitu cai itu teh Ini pabrik. cai danau gitu. Langkah kami terhenti sejenak ketika langit mulai kehilangan warna. Jam menunjukkan lewat dari pukul 6 sore, dan perjalanan yang tersisa kini hanya diselumuti gelap. Di ketinggian seperti ini, gelap bukan sekedar ketiadaan cahaya. Ia kadang datang membawa rasa letih yang menusuk, membuat fisik melemah dan mental mudah runtuh tanpa permisi. Angin malam mulai menusuk. Senter-senter kami menjadi satu-satunya penuntun. Namun, di tengah kondisi yang biasanya membuat siapapun goyah, kawanku justru berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku ingat jelas, di pendakian-pendakian yang lalu, dia sering menyerah lebih dahulu. Kadang karena lelah, kadang karena tidak siap menghadapi beratnya jalur. Tapi kini berbeda. Gelap yang biasanya membuat langkahnya ragu, kini tak mampu menghentikannya. Ia tetap melangkah, tenang, seolah sudah berdamai dengan rasa takut dan lelah yang dulu sering menahannya. Setiap tapak kakinya menjadi bukti bahwa ia benar-benar mempersiapkan pendakian kali ini. Bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan hati yang lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Mantap ya. Cuman Beberapa teknya kumaha? treknya itu Campuran ya? gitu aja. Campuran gede salaknya. Udah salah. Tapi kumaha niat sih ya Nah, itu. Mental nomor 1. Arina SMA mending lah di sare saya di imah sare we sare geus lah. Sakirana eta mah loba aing mah sare we di imah. Dangukeun daw. Daw. Esena duit lah. Ya, dawnya. Siapkan mental ya, fisik ya. Ya geus ngabret ya. Mang Ian geus ngabret ya, bahaya ya. Tarok ya. Ya orang neangan heula kamera ya mana? Dengan cam, guys. Yo, nyari dulu cam area. Jamna wedang jahe. Ini masak air. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai. Kita langsung mendirikan tenda, menyiapkan makanan, lalu menyeduh kopi hangat. Saat malam tiba, kita beristirahat untuk mengumpulkan tenaga sebelum naik ke puncak. Si sendok teh tinggalin. Ejeng Kenzler, ejeng baso Kenzler selalu mana di warung di kulkas. Jadi alhasil yang pakai iya ya. Cukup ya, gak bisa. Bisa kena hirup. Dan naon wae di gunung mah. Kurang di tester lah bos. Panas kayaknya tuh bisa. Walaupun dia lihat di mana itu Bisa diminum. Panas. Ini orang masukkan ya. Coba. Nah, sebelum jam 4:30 pagi, rencana awal jam berapa tadi tuh? 2:30 rencana awal. malu Ketiduran. Akhirnya sekarang 4:30 baru start. Sebelum kita berangkat, angka baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, gaskeun. Ya, mudah-mudahan bisa nepi gancang lahnya. Mudah-mudahan. Bismillah. Sampai di pos 5 baru berjalan sekitar 5 menit. aja Bon. Kupakan menjang ya. Jam 5:05. Mantap ya. Iya, kupakan menjang ya.
Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika kami mulai bersiap menuju puncak Lawu. Udara masih dingin dan gelap pekat menyelimuti seluruh jalur pendakian. Hanya cahaya lampu senter yang membelah kegelapan menemani langkah kami yang terdengar jelas di keheningan dini hari. Tak lama kemudian kami tiba di Hargodalam. Di tengah hawa yang menusuk, kami menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, menikmati pecel hangat dan teh yang mengepul. Sederhana, tapi cukup untuk menghangatkan tubuh. Dia minggu sore apa banget Pak, banget Pak. Orang Ungaran. Pondoknya tuh lautan awan. Lanjut jalan dari warung pukul 6:30. Kita menuju puncak. Setelah istirahat singkat, kami kembali mendaki. Jalur menuju puncak terasa lebih ringan. Mungkin karena semangat yang mulai tumbuh saat langit perlahan menandakan fajar. 30 menit sampai puncak. Hanya butuh sekitar 30 menit dari Hargodalam. Dan akhirnya kami sampai di puncak Gunung Lawu. Di sana angin pagi menyambut, membawa rasa lelah sekaligus kagum pada perjalanan yang baru saja kami lalui. Sampai tahu. Cuman agak sedikit banyak perang. Di perjalanan Lawu ini, akhirnya saya bisa menjawab satu hal yang sejak lama tersangkut di hati. Selama ini saya selalu mengira bahwa menyerah adalah tanda kelemahan. Bahwa ketika langkah yang terhenti itu karena saya tidak cukup kuat untuk bertahan. Namun, ternyata setelah melalui rute yang panjang, sunyi dan penuh jeda untuk merenung, saya menemukan jawaban yang berbeda. Menyerah bukan semata karena saya tidak mampu. View-nya indah. Menyerah rupanya lahir dari kekurangan persiapan. Dari langkah yang saya ambil dengan terburu-buru dan bekal yang tak lengkap. Dari keyakinan yang saya kira kokoh padahal masih rapuh. Di antara gemerisik angin dan jejak-jejak kaki di tanah Lawu, saya menyadari bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan petunjuk. Bahwa setiap kejatuhan adalah undangan untuk kembali menata, bukan untuk berhenti selamanya. Kini jawaban itu terasa terang. Saya tidak harus takut pada kegagalan. Yang perlu saya lakukan hanya persiapan diri dengan lebih baik, lebih matang, dan lebih sabar. Sebab perjalanan apapun, termasuk perjalanan hati dan hidup, selalu memerlukan kesiapan sebelum melangkah.